Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nazilia dengan akhiran NIM 029. Di sini saya membawakan bab mengenai perkembangan fisik dan motorik peserta didik dengan materi perkembangan otak. Di sini ada masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir, di mana di fase ini disebut juga sebagai masa tenang dalam perkembangan emosional anak, karena secara umum mereka lebih stabil secara emosional daripada masa sebelumnya. Tetapi dari sisi fisik, kognitif, dan sosial terjadi perkembangan yang pesat, di mana anak-anak mulai fokus pada pencapaian akademik mereka. Mereka mulai belajar bertanggung jawab, mereka mulai membandingkan diri mereka dengan teman sebayanya, dan mereka menyadari identitas diri mereka. Lalu yang pertama di sini ada perkembangan fisik. Anak-anak usia 7-12 tahun mengalami masa otot yang bertambah, tetapi lemak dalam tubuh mereka berkurang sehingga tubuh mereka menjadi lebih ramping dan atletis. Umumnya anak-anak perempuan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada anak laki-laki. Lalu yang kedua di sini ada perkembangan otak. Perkembangan paling signifikan terjadi pada korteks prefrontal yang berperan penting dalam fungsi logika, fokus prihatin, dan kontrol diri. Proses mielinisasi, yaitu pelapisan saraf pada mielin, yaitu membuat transmisi informasi pada otak terjadi lebih cepat dan efisien. Aktivitas otak itu meningkat secara khusus pada lobus frontal, yaitu berpikir dan merencanakan, dan lobus parietal pada pengelolaan sensorik dan spasial. Lalu yang ketiga di sini ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik ada dua, yaitu halus dan kasar. Perkembangan motorik kasar di sini berupa berlari, menendang, ataupun bermain olahraga itu meningkat semakin tajam seiring dengan perkembangan koordinasi dan keseimbangan. Sementara perkembangan motorik halus di sini berupa menulis, menggambar, atau menggunakan alat-alat kecil itu juga meningkat, yaitu membuat anak-anak itu mampu melakukan tugas-tugas kecil secara lebih detail dan presisi. Lalu yang keempat di sini, yang kelima di sini ada latihan. Latihan ini organisasi kesehatan anak merekomendasikan anak-anak usia sekolah itu melakukan aktivitas luar ruangan, aktivitas fisik itu 1 jam selama 1 hari. Selain bermanfaat untuk kesehatan, ternyata ini juga bermanfaat untuk pembentukan disiplin, kerjasama tim, dan keterampilan sosial. Lalu yang terakhir di sini ada kesehatan dan penyakit. Di sini ada 4, yaitu yang pertama cedera yang disebabkan oleh jatuh, tabrakan, atau kekerasan fisik, tetapi umumnya itu disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Lalu yang kedua di sini ada obesitas. Obesitas sendiri ini biasanya disebabkan oleh mengonsumsi makanan tinggi kalori tetapi rendah gizi. Lalu kurangnya aktivitas gerak luar ruangan, lalu pola makan yang tidak sehat, aktivitas hidup yang tidak sehat, dan keturunan. Faktor keturunan. Lalu yang ketiga di sini ada penyakit kardiovaskular yang itu bisa disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, stres, terus tekanan darah tinggi, dan faktor keturunan. Lalu yang keempat di sini ada kanker. Sebenarnya ini penyebab utamanya belum diketahui, tetapi ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, lalu paparan radiasi, adanya bahan kimia berbahaya, dan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Pada perkembangan ini anak-anak mulai bisa fokus lebih lama dan mampu menyelesaikan masalah yang kompleks karena memori bekerja mereka itu berkembang sehingga membantu dalam penyimpanan dan proses informasi. Yang pertama di sini ada perkembangan neuron dan daerah otak, di mana pada masa kanak-kanak proses sinapsis atau hubungan antar neuron terjadi sangat cepat sehingga mendukung mereka dalam berpikir, belajar, mengingat, dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua adalah perkembangan pada usia 6-12 tahun, di mana di sini anak-anak itu mendapatkan pengalaman dari lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar mereka sehingga mereka mampu berpikir secara kritis. Lalu yang ketiga ada perkembangan remaja, di mana di sini remaja itu cenderung lebih impulsif dan emosional. Lalu yang keempat itu ada lateralisasi otak, di mana di sini merujuk pada otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kiri itu berpikir secara matematika, logika, dan bahasa, maka otak kanan itu secara visual, seni, dan kreativitas. Lalu yang kelima di sini ada plastisitas otak, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan sesuai dengan pengalaman. Lalu yang kelima di sini adalah otak dan pendidikan. Pembelajaran yang produktif akan membantu anak-anak itu untuk mulai berpikir secara kritis, mengelola emosi dan menyelesaikan masalah. Yang terakhir di sini adalah hubungan antara perkembangan otak dan pendidikan anak. Karena otak bekerja sebagai jaringan terhubung, maka pendidikan berkelanjutan dari masa anak-anak sampai remaja itu sangat penting dalam perkembangan kemampuan berpikir mereka dan pengendalian optimal pada diri mereka.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.